Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Bacain Berita di era perubahan yang terus bergerak dengan dinamika yang penuh dengan kekonyolan dan kekurangwarasan. Bung kameramen akan memandu kita. Silakan. Ya, Bung Alfian, memang setelah tanggal 20 kebetulan ada hal yang kita belum sempat syuting nih Bung Alfian. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjodoh syuting Bung Alfian. Banyak beberapa hal yang sudah terlewati nih Bung Alfian. Nah, tapi mungkin kita perlu dengar langsung nih apa respon Bung Alfian sebagai tokoh yang masuk dalam bagian GPKR ya Bung Alfian. Melihat hasil yang diumumkan oleh KPU yang plek ketiplek mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kodari nih Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa, memang ini dinamika yang tidak edukatif ya, uneducated gitu ya. Pertama, pembahasan ini, pembacaan pengumuman yang tanggal 20 ini kan sesuatu yang secara tidak elok ya, oleh pihak-pihak tertentu sudah diumumkan akan ditunda itu satu. Yang kedua, ternyata disesuaikan dengan tanggal yang dimaksud. Untuk apa maksudnya ditunda? Supaya demo nggak jadi, supaya bagaimana, itu satu. Yang kedua, ketika proses berjalan itu, si Hasim itu sampai kelamaan dia kebingungan. Ini menurut beberapa data yang mungkin masih perlu di cross-check, bahwa ternyata yang mau dia baca itu tanggalnya sama. Tanggalnya beda, tahunnya beda gitu. Kan lucu. Dan itu kebingungan dan mungkin nanti apakah Bung kameramen atau siapa pihak, tapi saya punya dugaan kuat memang ada sesuatu. Karena dari awal saja sudah salah menyebutkan tanggal. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno. Sekali lagi, pengumuman ini memang merupakan satu paket yang telah diperintahkan. Artinya, kriminalitas konstitusi, ya, kriminal konstitusi dan kejahatan politik yang dilakukan ini sudah sampai di batas yang menurut hemat saya sangat konyol, sangat norak, dan jawabannya adalah harus diperangi secara konstitusi dan aparat-aparat negara harus berada di barisan masyarakat yang mempersoalkan masalah ini karena ini merupakan kejahatan terhadap negara dalam sistem pengelolaan negara yang semaunya saja, dan ini sudah sampai pada dinasti kelas KW 13 ya. Ini udah nggak asik dan konyol. Saya pikir responnya begitu, dan silakan Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, karena kan memang terlihat Hashim atau ketua KPU itu mengumumkan, ya kalau ada orang bilang dia seolah-olah kayak menahan rasa apa gitu. Nah, kita nggak tahu tuh, mungkin dia menahan rasa bahagia akan cair sesuatu atau mungkin dia menahan rasa gue menyampaikan yang sebetulnya nggak pantas gue sampaikan gitu kira-kira. Nah Bu Alfian, GPKR ini memberikan pernyataan lah ya setelah diumumkan tanggal 20 kemarin juga terkait dengan aksi, dan mereka merilisnya di tanggal 22 kemarin Bu Alfian, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Nah sebetulnya benar yang sering kita pikirkan Bu Alfian,
Jokowi itu muka tembok, sebanyak apapun demo, semasif apapun demo, dia akan tetap cuek, dia akan tetap abaikan, dia anggap tetap tidak akan ada aksi tersebut, Bung Alfian. Nah ini dengan pernyataan atau pernyataan sikap dari Presidium GPKR, apa langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, Bung Alfian? Karena saya lihat orang-orang atau tokoh-tokoh sudah mulai lesu, ditambah Surya Paloh menerima kedatangan Prabowo di Nasdem Tower. Ini kan ya walaupun kita nggak tahu isinya, tapi kan udah menimbulkan respon yang bermacam-macam. Bagaimana Bung Alfian? Ya yang pertama buat Bung Kameramen dan para pemirsa, muka tembok dan menunjukkan bahwa dia tidak punya jiwa bersosial ya. Bukan hanya dari bapaknya, anaknya juga sama. Kayak apa dia menghina tidak adanya yang disebut dengan revolusi, yang disebut dengan aksi-aksi besar, itu kan dihina betul oleh si Gibran itu kan. Nah menurut saya, kalau tadi Bung Kameramen ada membaca adanya kelesuan dari kalangan tokoh-tokoh yang ada, ya sebetulnya mereka akhirnya berpikir, ya udah kalau nggak bisa cara baik-baik ya pakai cara lain. Nah kelihatannya ini pun nanti akan menjadi alasan kuat untuk dia menggunakan tangan besinya terhadap sikap yang akan ditampilkan. Jadi kalau dari saya, mungkin yang penting buat para pemimpin-pemimpin atau presidium GPKR, atau presidium Daulat Rakyatnya Pak Marwan Batubara, atau ini Komisi 100, dan juga gerakan-gerakan lainnya sebenarnya jumlah massa yang besar, mereka dalam keadaan wait and see. Sekali lagi, memang pengelolaan negara dengan cara yang konyol seperti ini, membuat kita harus betul-betul sampai pada titik tertentu, ya pilihannya nggak ada lagi demonstrasi, mungkin eksekusi. Ya, intinya mungkin buat orang-orang yang sok kuasa, dinasti-dinasti yang seolah-olah Anda tidak bisa akan berakhir, cepat atau lambat waktu akan membuktikan bahwa Anda tidak akan sekuat hari ini. Dan dengan ditolaknya proses akuisisi dan pencaplokan Golkar, itu juga pertanda bahwa Jokowi nggak punya pengaruh lagi setelah seluruh pengurus tingkat provinsi se-Indonesia atau tingkat kota kabupaten se-Indonesia Golkar, mereka secara aklamasi melanjutkan kepemimpinan Pak Airlangga. Nah artinya buat seluruh masyarakat Indonesia, saya berharap termasuk Pak Anies tentunya harus berani menentukan sikap. Dan sikap itu segera untuk dirumuskan, dan apakah nanti setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Konstitusi, apakah nanti setelah pelantikan presiden baru tanda kutip yang kita tidak pernah ridho dunia akhirat, nah itu nanti akan menjadi bagian daripada pembelajaran kita. Intinya buat saya terhadap situasi ini, seluruh yang berpikiran jernih, seluruh yang mempunyai akal sehat dan waras, mari kita terus melakukan penataan jaringan yang kita punya, elemen, komponen, dan jangan ada kata lesu. Untuk apa kita punya kesadaran bahwa negeri ini pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Bahwa negeri ini pernah memberikan sumbangan ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan syuhada. Kalau sejak awal-awal pra-kemerdekaan sampai kita berhadapan dengan keganasan PKI. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, mungkin bagi teman-teman yang belum membaca pernyataan dari GPKR ini, baiknya saya bacakan sedikit Bung Alfian. Ini ada 8 poin, tapi saya bacakan dari poin kelima sampai terakhir Bung Alfian. Yang kelima, puncak dari kezoliman itu adalah keterlibatan secara nyata dan kasat mata dalam merekayasa pemilu atau pilpres curang untuk memenangkan partai atau paslon tertentu secara inkonstitusional. Hal demikian adalah bentuk dari kejahatan konstitusional ini jika dibiarkan sangat potensial meruntuhkan negara dan bangsa Indonesia. Nomor 6, maka oleh karena itu GPKR akan terus berjuang untuk memotong akar tunjang dan sumber dari semua sumber permasalahan bangsa dan negara, yaitu Presiden Joko Widodo sendiri. Maka ia harus mundur atau dimundurkan. GPKR tetap mendesak fraksi-fraksi dan DPR RI menggunakan hak angket sehingga semua masalah menjadi terbuka. GPKR menyesalkan fraksi-fraksi DPR RI yang menolak
yang dapat dinilai sebagai upaya menutup-nutupi kebatilan. Nomor 7, dalam waktu dekat GPKR akan menggelar aksi-aksi yang lebih besar, baik di ibu kota Jakarta maupun di daerah-daerah, sampai tuntutan tegaknya kedaulatan rakyat menjadi nyata. Yang terakhir, GPKR menyerukan segenap rakyat Indonesia untuk bergabung dalam perjuangan panjang untuk rakyat berdaulat, rakyat selamat, rakyat sejahtera dunia dan akhirat. Untuk closing, silahkan Bung Alfian. Ya, sekali lagi Pak, teks ini pun yang saya bacakan di hadapan aksi masyarakat peduli Indonesia Solo Pahlawan untuk aksi yang kesekian kali hari Jumat tanggal 22 bulan Maret di depan Balai Kota, yang dimana Balai Kota Surakarta ya, kantornya si Gibran itu, bahwasanya kita sudah sampai pada batas kemuakan dan mungkin rasa, katakanlah dalam bahasa udah nggak bisa diajak ngomong dengan mulut, ya berarti diomongin dengan cara lain. Kelihatannya itu yang mungkin nanti akan terjadi, dan sekali lagi saya dengan sadar mengatakan bahwa negara ini memang terlanjur diurus oleh orang-orang yang nggak becus, terlanjur diurus oleh orang-orang yang rakus, terlanjur diurus oleh orang-orang yang hanya menuhin usus, terlanjur diurus oleh orang-orang yang memang dia tidak sanggup nanti memanggil siapapun ketika malaikat maut akan membuat dia jadi mampus. Intinya, dari penutupan kalimat saya ini kepada seluruh masyarakat, mari kita jangan biarkan cawe-cawe ini menjadi virus yang meluas, karena tanggal 27 November 2024 akan ada pemilihan wali kota, gubernur, wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia. Yang berikutnya, untuk memotong akar tunjang ini memang butuh yang ahli potong. Ya, yang ahli potong itu bisa terjadi 10 Zulhijjah, dan ahli potong itu juga bisa terjadi pada event dan sisi tertentu. Nah, untuk aksi besar, Bung Kameramen, saya ingin mengatakan, insya Allah di tingkat daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi, dan Kalimantan, tetap akan dipersiapkan, dan tentu dengan pertolongan Allah dan kesungguhan untuk menata jaringan potensi kekuatan itu. Untuk yang di Jakarta, sedang dilakukan persiapan-persiapan insya Allah untuk menghadapi sidang pertama MK tanggal 28 bulan Mei. Akan dilakukan aksi di sekitar MK, itu rencana yang pernah saya dengar dan saya tahu sebagai bagian daripada bahwa kita menginginkan MK punya proses yang normatif dan standar. Kalau bahan-bahan yang dibawa berupa bukti-bukti, alat bukti, dan saksi-saksi diharapkan bisa menjadi bagian daripada proses yang pernah terjadi di Jawa Timur. Karena Jawa Timur dulu, Bung Kameramen, itu yang menang bukan Bu Khofifah. Yang menang dalam quick-count dan real count itu orang lain, dan yang disahkan Bu Khofifah karena dimenangkan di Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin perlu diketahui oleh masyarakat, itu yang perlu diketahui. Nah, selebihnya memang penetapan ini akan terjadi sekitar tanggal 22 April. Jadi ada tenggat yang berhubungan dengan yang namanya libur lebaran, ya, cuti lebaran. Ini mungkin pengumuman siapa dan apa hasilnya. Kalau dari saya secara secara underestimate, ya, secara sinis, itu serang saja skeptis dan sinis, saya tidak punya harapan apapun kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau memegang omongan dari Bang Refli Harun, ya kita tetap menempuh dulu jalur yang sudah disediakan oleh sistem ketatanegaraan kita. Kalau jalur yang disiapkan ditempuh dan juga tidak mau melakukan pemenuhan mekanisme itu, ya berarti pilihan lain adalah tidak menggunakan jalur yang ada. Nanti kita bisa lewat jalur bypass, jalur potong, atau jalur-jalur yang pernah ditempuh di berbagai negara. Intinya kita tidak akan menjadikan negara ini negara yang dicaplok dengan terang-terangan, baik oleh Zionis internasional yang terus-menerus telah memperkosa alam kita, maupun kepada si Cina ini yang mencoba untuk membuat kita berhaluan komunis. Kata kuncinya, para patriot dan para jihadis yang pro Indonesia berdaulat akan sampai kepada bentuk perlawanan yang kalian boleh tunggu, patah tumbuh hilang berganti. Mati satu tumbuh sejuta. Kami tak akan pernah mundur setapak pun. Setiap generasi ada para pahlawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.